Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah pelayanan, jadi bentuk bagaimana Rasul menghargai keluarga ketika di rumah. Ternyata beliau melayani keluarga. Coba perhatikan. An Ibrahim anil Aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Al Aswad pernah bertanya kepada Aisyah apa yang dilakukan Rasulullah ketika di rumah. Maka Aisyah mengatakan kana yakunu fi mihnati ahlihi. Rasulullah ketika di rumah itu melayani keluarganya. Faida hadaratis sholatu kharaja ila sholat. Dan ketika terdengar azan waktu sholat datang, maka beliau kemudian keluar untuk menunaikan sholat. Riwayat ini menunjukkan kepada kita kalimat apa toh yang dilakukan Rasulullah di rumah fi mihnati ahlihi. Qauluhu fi mihnati au bi fathil mim mahnati au bi kasriha mihnati qad fasaraha fil hadithi bil khidmah. Kalimat mihnah itu bisa dibaca mahnah mim dengan fathah atau baca dengan mihnah dengan kasrah. Para ulama mentafsirkannya dengan arti khidmah, melayani. Ya, jadi nanti ada cerita Rasulullah itu kalau di rumah jahit bajunya yang lubang sendiri. Rasul itu kalau sandalnya jebat dandani sendiri. Rasul itu kalau keluarganya membutuhkan bantuan, membantu mereka. Jadi kalau sekarang ya laki-laki yang kalau di rumah misalnya istrinya repot, gasnya habis, ya nggak masalah toh. Pembantu sedang pulang ke Wonogiri, keluar naik motor atau naik mobil belikan gas. Atau ketika dalam perjalanan yang ngomong, ayah gasnya habis, ayahnya juga ngomong, ya udah sebentar nanti aku tak mampir nyari gas. Nggak usah gengsi, kan pekerjaan kamu perempuan, gimana gas aja nggak bisa ngurus. Aduh tambah capek jadi istrimu. Gitu loh. Jadi beberapa laki-laki itu merasa kalau di rumah urusan rumah tangga itu urusan istrinya semua. Dia di rumah itu kayak raja kecil tanpa rakyat, tanpa harta gitu loh. Jadi di rumah itu gayanya sudah kayak tuan besar aja. Tidur makan, kerja cari nafkah nggak mau, isinya cuma perintah-perintah semua. Loh, kenapa kita tidak meladani Rasul yang ketika Rasul di rumah pun beliau ternyata melayani keluarga beliau. Nek sekarang ya mungkin ngambil isi ulang galon kalau habis, kan di perumahan-perumahan kayak gini kan jelas banyak air yang terpapar bakteri E. coli karena berdekatannya septic tank dan banyaknya kepake untuk perumahan ya. Mungkin untuk minum kita nggak rekomen untuk ngambil air sumur atau air pump, kita mungkin ngambil isi ulang. Nah ada saatnya istri repot, suami kenapa sih keluar sebentar ngisi ngambil air isi ulang, kemudian gasnya habis. Kenapa sih kalau suami keluar sebentar ngambil gas habis? Apa dikira itu merendahkan derajatnya? Kalau mengatakan iya berarti dia tidak paham. Kalau dia mengatakan iya, saya pemimpin, tidak patut bagi saya untuk bersih-bersih rumah, kemudian ngambil kayak gitu, berarti Anda tidak paham. Perhatikan riwayat ini. Fi mihnati ahli artinya khidmat, melayani. Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan min tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana fi baitihi fi khidmati ahlihi yahlibu syah yakhsifun nahl wa yahdumuhum fi baitihim. Termasuk sikap tawaduknya Nabi Muhammad SAW di dalam rumah adalah membantu keluarga. Beliau memerah susu kambing, menjahit sandal, dan membantu mereka di rumah. Jadi ini bukan merendahkan derajat laki-laki, tapi ini dalam rangka menghadirkan rasa mawaddah warahmah itu di tengah keluarga. Percayalah kalau sesekali bapak-bapak itu membantu istri di rumah, istri tidak akan merendahkan Anda kok, tambah sampaikan cinta pada Anda kok. Anda datang ke rumah, tehnya ternyata belum dibuat. Tapi Anda lihat, mukena istri sedang dijemur. Berarti ini si istri sedang di kamar, perutnya sakit.
Oke, dia nggak bikinkan teh bukan karena ingin membantah sang raja tanpa harta ini tadi, tapi sebenarnya karena dia sedang sakit. Nah karena itu Anda sudahlah, nggak ada masalah, bikin teh sendiri. Kalau perlu malah bikinkan istri, dibawa ke kamar tidur. Capek bunda, sakit perutnya ini, tak bikinkan teh. Yakin aja kayak gitu tuh malah mau suasana rumah tangga malah jadi lebih baik. Banyak teman-teman yang ngaji dan berjenggot itu kadang-kadang memahami konsep-konsep berkeluarga betul-betul hitam putih itu. Pokoknya saya suami, di rumah nggak boleh mengerjakan pekerjaan apapun. Habis gitu istrinya ngeluh, gimana Ustadz, suami saya kalau pulang ke rumah nggak ngerti pekerjaan rumah, saya udah capek dengan anak, suami nggak mau tahu, udah gitu minta dibikinkan minuman, bikinkan makanan, saya susah berkomunikasi dengan suami untuk menciptakan rumah tangga yang nyaman. Yang sontoloyo Ustadznya, itulah kewajiban istri. Suamimu tuh udah capek kerja, jangan kau ganggu lagi, itulah surgamu, jangan kau keluh sama suamimu. Waduh, kayak kok bayangkan kalau punya menantu kayak gini sudah tak tarik balik lah kemarin-kemarin itu. Ada, saya pernah mau download kajian Ustadz itu, sudah saya siapkan banyak judul-judul Ustadz itu. Saya buka dulu satu, pertanyaan begitu, Ustadz bagaimana menghadapi suami yang tidak mau tahu urusan rumah tangga. Sampai di rumah, saya capek, saya pengen suami saya ngomong, saya bikinkan makanan, kemudian saya bikinkan minum, suami malah nggak mau gini-gini. Malah Ustadznya ngomong, lah itulah kewajiban istri, suami itu udah cari uang, di rumah itu udah capek, jangan kau tambah pekerjaan lagi. Padahal suaminya nggak bawa uang padahal. Gitu loh. Jadi ada ustadz-ustadz yang saya, loh kok ini ustadz kayak gini sih? Wong Rasul aja di rumah membantu istri beliau. Apa dikira kalau kita di rumah bantu istri kemudian turun derajat kita? Salah itu pemahaman seperti itu. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan dengan penjelasan seperti ini. Famathalan al-isanu idza kana fi baitihi faminasuna ayasna asyaya mathala li nafsihi. Misalnya, jika seorang manusia berada di rumahnya, maka tidak masalah, maka malah termasuk sunnah jika dia membuat teh untuk dirinya sendiri. Jadi nggak harus istri yang buatkan, nggak harus gitu loh. Bahwa istri membuatkan itu pahala buat istri. Tapi kalau istri sedang haid, perutnya sedang sakit, atau dia sedang sakit yang lain, atau sedang repot dengan urusan yang lain, nggak apa-apa juga kali kalau kita yang bikinkan teh itu sendiri. Percaya, kalau cuma sekali-sekali itu membuat istri malah hormat, malah tambah cinta. Nah tiap hari memang jadikan dia berubah posisi, dia suami, Anda istri gitu loh, tiap hari. Tapi kalau cuma sekali-sekali nggak ada masalah. Nanti kalau Anda punya Riyadhus Shalihin tadi yang ngarang Imam Nawawi yang sampai meninggal belum nikah tadi, ya, itu disyarah oleh Syekh Utsaimin, syarahnya seperti ini. Memasak jika memang dia bisa memasak, mencuci apa yang perlu dicuci, ini termasuk sunnah. Jika Anda melakukan itu semua akan mendapat pahala sunnah karena mencontoh Rasulullah SAW dalam kerangka tawaduk karena Allah. Dan karena hal ini akan menumbuhkan kecintaan antara dirinya dengan istri. Saat keluarga merasa jika Anda membantu mereka dalam tugas rumah, mereka akan mencintai Anda dan martabat Anda akan bertambah tinggi di sisi mereka, sehingga dalam karena ini ada kemaslahatan yang besar. Jadi pulang ke rumah anaknya pengen naiki bapaknya kuda-kudaan, nggak mau. Ya Allah, Rasulullah saja itu dinaiki kuda-kudaan sama cucu-cucu beliau, nggak ada masalah kok. Rangkul anak nggak mau, nyium anak nggak mau. Itu anakmu loh, bukan anak tetangga. Meskipun nggak mirip kamu, tapi mirip kakekmu yang udah meninggal, bukan mirip kakek tetangga gitu. Mosok nggak mau sih. Jadi sebenarnya menghidupkan keluarga sakinah itu nggak sulit-sulit amat. Cuma karena kita kadang-kadang meremehkan kajian-kajian seperti ini, tidak mau sedikit merenung duduk untuk memperbaiki perjalanan rumah tangga kita. Akhirnya udah berumah tangga lama, hasilnya kekecewaan demi kekecewaan. Padahal kalau bisa diperbaiki dengan ilmu-ilmu yang sedikit seperti ini tapi terus, ternyata nggak sulit sebenarnya. Coba saya nanya sama ibu-ibu yang di sini, kira-kira kalau ibu-ibu sedang sakit, kemudian bapak pulang ke rumah, ibu lupa bikin teh, terus bapak malah bikin teh, sekaligus bikinkan teh Anda, terus bawa ke kamar, mah ini tehnya ya, itu lebih Anda pilih daripada suami yang jadi raja kecil, kemudian gimana sih suami pulang nggak ada teh gitu, Anda pilih yang pertama, yang kedua? Yang pertama kan, ya, pada suami Anda yang kedua kan, mau tukeran. Gitu. Jadi banyak orang salah paham. Ya. Ini dukungan itu ketika Umar bin Khattab ya hadir pada satu pengajian membawa putranya Abdullah bin Umar.
Kemudian dalam pengajian itu Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang tahu perumpamaan mukmin itu seperti pohon kurma? Maksudnya apa? Seseorang muslim itu kok diibaratkan pohon apa gitu loh. Dan ternyata tidak ada yang menjawab. Begitu sampai pulang, kemudian Umar bin Khattab, ya, anaknya yang namanya Abdullah bin Umar mengatakan, ya sebenarnya aku tadi tahu jawabannya. Kalau jawabannya itu pohon kurma. Loh, kenapa kamu nggak jawab? Ya nggak, malu lah, ada Anda dan ada Abu Bakar. Maksudnya ada senior, yang senior datang nggak jawab, masa saya yang kecil jawab. Ada satu jawabannya pohon kurma. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, lain kali kalau kamu memang tahu jawabannya, maka katakan jawaban itu meskipun di sana ada orang-orang senior. Berarti ada kehadiran senior itu kadang-kadang membuat yang junior itu jadi nggak berani jawab loh. Padahal tidak semua yang senior itu tahu semuanya. Ada beban mental. Wong senior aja nggak jawab, apalagi saya. Tetapi ini sikap seorang bapak yang memberikan dukungan. Kalau nanti kamu tahu sebuah jawaban, ya jangan pedulikan yang hadir siapa, ya, begitu seterusnya. Oke. Ini materi kita untuk kesempatan siang hari ini berkenaan dengan apa dan bagaimana konsep penghargaan dalam keluarga. Nah, ketika Anda sudah bisa memahami konsep-konsep seperti ini, maka menghadirkan sakinah itu nggak harus dengan uang yang banyak, fasilitas yang lengkap. Lebih kepada kita memanusiakan anggota keluarga kita itu, menyapa mereka, menghargai mereka, membahasakan bahasa-bahasa hati, sehingga kehadiran mereka terasa ada dan dihargai. Mereka akan merasa nyaman karena diterima dan dihargai, kemudian tumbuh dengan konsep diri yang baik, mereka lebih percaya diri, dan akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang sadar bahwa mereka punya kekurangan, tapi mereka juga tahu bagaimana cara mengembangkan kelebihan-kelebihan itu. Nah, suasana rumah tangga seperti ini jauh lebih nyaman daripada kalau kita banyak-banyak teori, tapi pada prakteknya kita melupakan, ya, konsep-konsep menghubungkan hati ini. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.